seiring dengan pentingnya kita melaksanakan puasa di siang harinya demi untuk menggapai satu cita-cita kita, tergolongnya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Karena inti daripada puasa kita setiap hari kita laksanakan di bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari ini tiada lain selain apa yang telah disampaikan dan difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang kita inginkan. Karena tidak ada satu nilai yang tinggi di atasnya daripada takwa, dan tidak ada kemuliaan di atasnya daripada melaksanakan takwa. Maka dengan takwa seseorang derajatnya akan tinggi, dan dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang akan menjadi terhormat dan mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang barang tentu di antara nilai-nilai ketakwaan itu kita menjaga bukan hanya pelaksanaan solatnya saja, akan tetapi juga berjamaahnya. Karena banyak beberapa hal yang akan didapatkan dengan menjaga solat berjamaah. Kalau kita menjaga solatnya saja itu baik sekali, maka ketika pelaksanaan solat itu dilaksanakan dengan secara berjamaah akan jauh lebih baik sekali. Yang sebagai dasar bahwasanya solat itu sangat membantu kita semua untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ayat 114 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala bepada wa aqimis salata tarafayn nahar, dirikanlah oleh engkau salat di dua penghujung hari, yaitu mulai seperti sekarang ini salat subuh. Ya, salat subuh ini adalah mula-mula daripada menghadapi siang hari. Menghadapi hari itu dimulai dari subuh. Ya, kemudian mengakhiri hari dimulai dari maghrib. Ya, jadi kita melaksanakan sholat mulai dari subuh ini, kemudian berikutnya zuhur, kemudian disambung lagi dengan dengan asar, ya, disambung lagi sampai dengan penghujung hari. Ya, pemula hari sekarang, penghujung hari nanti. Ya, jam 6 yaitu sholat maghrib. Ya. Kemudian wazulafan minal lail, memasuki malam. Memasuki malam berarti sholat fardhu isya. Ya. Jadi semuanya berjumlah 5 waktu. Innal hasanat yudhibna sayiat, sesiapa yang melakukan sholat yang diawali dengan mula-mula hari, kemudian sampai dengan akhir hari, yaitu diawali dengan subuh sampai dengan zuhur, asar dengan maghribnya, kemudian masuk ke malam hari yaitu dengan salat isyanya. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat, semua pelaksanaan salat yang dilakukan itu yudhibna as-sayyiat, dapat menghilangkan semua nilai-nilai buruk yang ada pada diri kita, ataupun efek-efek negatif yang nempel di dalam jiwa kita, kotoran-kotoran di dalam hati kita
dosa-dosa yang menyelimuti jiwa kita itu dibasuh oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara logika kita bisa menerima kalau puasa dan sholat itu bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah. Karena orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia tidak bakalan tersentuh oleh dosa, tidak bakalan tersentuh oleh kesalahan. Meskipun ya ada dosa dan kesalahan itu di dalam dirinya, maka dengan sholat itu seakan sholat itu membasuh kesalahan dan dosa yang ada pada dirinya. Begitu juga puasa, seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih wa fi riwayati wa ma ta'akhkhar, kan gitu. Ya, yang artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan catatan dia berpuasa itu iman kepada Allah dan landasannya ikhlas. Ikhlas itu al-amal li ajlillah. Kita melakukan puasa itu semata-mata karena Allah, bukan karena seseorang yang dekat dengan kita, karena seseorang yang berpengaruh menurut pandangan kita dan lain sebagainya. Tidak, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka puasa tadi itu bisa mensterilkan diri kita, ya. Jadi dengan puasa diri kita disterilkan, dengan sholat juga jiwa kita disterilkan, zahiran wa batinan. Ini betul-betul disterilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak menjadi hamba yang takwa kepada Allah? Apalagi puasanya betul-betul puasa, ya, puasa yang dikategorikan oleh Al-Imam Ghazali, artinya berlandaskan sabda Nabi SAW yang dinyatakan oleh beliau, khamsun yufattirna shaum, ya Rasul, ada 5 yang bisa mempengaruhi kesempurnaan nilai puasa, yaitu al-kadzibu dengan berdusta, wal ghibatu dengan ghibah menggunjing orang, wan namimatu dengan mengadu manusia sehingga menjadi berkelahi, kemudian wal yaminul kadzibah, sumpah yang dusta, sumpah palsu, kemudian an-nadharu bisyahwat, mengumbar penglihatan terhadap ghair mahram yang didasari dengan syahwat. Nah, ini akan mempengaruhi kesempurnaan nilai-nilai puasa. Maka itu pun berarti harus diperhatikan, ya. 5 hal tadi itu jangan sampai dilakukan di tengah-tengah kita sedang melaksanakan puasa. Jadi puasa mengacu kepada level yang kedua. Kembali lagi kepada sholat, ya, di mana Rasulullah SAW contohkan bahwasanya menunjukkan kalau sholat itu betul-betul bisa mensterilkan diri kita, jiwa kita, ya, zahir dan batin kita akan menjadi baik, ya, akan menjadi steril, akan menjadi kembali suci, ya, kembali murni. Karena pada dasarnya setiap diri kita itu suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, ya, yuladu 'alal fitrah, maka semuanya suci. Yang dilahirkan semuanya suci, bukan hanya manusia, apa saja yang lahir begitu dilahirkan maka dia menjadi suci, ya. Kita orang mukmin begitu dilahirkan suci. Bahkan yang kedua orang tuanya non mukmin, non muslim, begitu dia melahirkan anak-anaknya itu pun suci, ya. Bahkan kalau sampai anaknya pada saat masih kecil itu meninggal, ya, maka dia menjadi wildanun mukhalladun. Wildanum mukhalladun, wildan menjadi anak-anak penghibur nanti di dalam surga, ya. Kalau masih kecil belum baligh, menjadi berstatus dia ini
beragamanya ini itu dan lain sebagainya, itu disebabkan kedua orang tuanya. Orang tuanya muslim, si anak tadi menjadi muslim. Kalau orang tuanya bukan muslim, maka si anak tadi akan menjadi berstatus bukan muslim. Ya, jadi tidak disalahkan anaknya. Maka sebelum anak itu menginjak balik, masih kecil, apabila dia mati, maka dihukumkan dia menjadi orang yang suci. Ya, menjadi wildan. Kalau anak kecil jadi wildan mukhalladun. Ya, penghibur. Kita dihibur nanti dalam surga oleh anak-anak kecil. Ya, supaya kita betah, nyaman dan lain sebagainya dirasakan di sana seperti itu. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis ini rawah syaikhan, dua syekh, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Hurairah, ya, ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Ujar Rasulullah SAW, artinya memberikan keyakinan kepada kita, memberikan keyakinan dengan sholat itu bisa mensterilkan, ya, jiwa kita, ya, bahkan badan kita akan menjadi terjaga. Ujar Rasulullah SAW, apakah pendapat kamu nih, andai di depan rumah kamu itu ada sungai, ya, depan rumah kamu, lawang yang ada di rumah kamu itu menghadap sungai, ya, anna naharon bibabi ahadikum, jadi di muka lawang rumah kamu itu ada sungai, ya, mengalir airnya, masya Allah. Yaghtasilu fi, setiap saat kamu luncat, ya, di sungai tadi itu, kulli yawm 5 marrat, sampai-sampai dalam satu hari 5 kali. 5 kali kamu loncat ke sungai tersebut, artinya mandi di situ, ya, mandi di sungai tadi, karena memang di hadapan, ya, lawang di rumah kamu itu ada sungai, jadi nyaman ya, hendak membersihkan kotoran di awak, tinggal bercabur aja ke situ, tinggal loncat aja. Jadi mandilah di situ setiap saat, sampai 5 kali dalam sehari. Nah, kan, 5 kali dalam sehari. Hal yabqa min daranihi syai', ya, apakah masih ada sisa kotoran-kotoran yang zahir, yang nampak pada bagian tubuh kamu manakala kamu mandi dalam satu hari itu 5 kali, ya. Qalu, maka para sahabat itu menjawab, la yabqa min daranihi, min wasakhihi, ya, maka tidak mungkinlah akan ada sisa kotoran-kotoran di dalam tubuh kami ya Rasulullah apabila kami mandi dalam sehari itu sampai 5 kali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika matsalus shalawatil khamas, maka ujar Rasulullah SAW, begitu juga matsalus shalawatil khamas, perumpamaan salat 5 waktu, yamhullah bihinnal khataya ay as-saghair, maka akan dapat, ya, menghapus semua kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kamu. Ya, dengan sholat 5 waktu itu, apabila ada nempel satu kesalahan, maka dengan sholat hilang, tersapu lagi. Karena ada lagi, datang lagi, kamu sholat lagi, hilang lagi. Karena ada lagi, kamu sholat lagi, hilang lagi. Sampai 5 waktunya itu dilaksanakan, maka 5 kesalahan dalam sehari semalam dilakukan itu akan terhapus, menjadi hilang, artinya kembali disterilkan oleh Allah jiwa kita. Masya Allah, ya, luar biasa. Makanya mulia orang yang sholat itu, mulia. Dan orang yang meninggalkan sholat itu melainkan orang yang berbuat dosa besar, ya, berbuat dosa besar. Pernah, ya, di zaman Nabi Allah Musa, ya, jadi sholat itu di zaman Nabi Allah Musa juga ada. Setiap nabi itu ada pelaksanaan sholatnya, hanya saja secara praktisinya berbeda-beda, ya, prakteknya itu berlainan, ya, nabi ini syariatnya sholatnya begini, gitu kan. Hatta dengan
di masa Nabi kita Muhammad SAW, sebelum diwajibkan solat itu, maka bentuk solat itu sistemnya meditasi, ya, berdiam, berkholwat. Rasulullah SAW menjelang usia beliau 40 hari itu kan solatnya lebih ditingkatkan, ya, interaksinya dengan Allah lebih ditingkatkan dengan cara meditasi, ya, berkholwat, menyorangan, di mana itu di Ghar Hira, ya, di Ghar Hira. Itu parak 2 tahun Rasulullah SAW, ya, menyorangan di Ghar Hira sampai dengan batasan usia 40 tahun. Ya, dengan istiqomahnya Rasulullah melaksanakan salat, ya, bertaqarrub, mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Ghar Hira tadi, sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, menjawab semua kegiatan baiknya tadi itu dengan Allah memberikan satu kemuliaan kepada beliau. Ya, tidak tanggung-tanggung kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah berikan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar pada malam itu. Ya. Yang kedua, Allah berikan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Allah berikan jabatan. Ini dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Jadi pada waktu malam 17 Agustus, 17 Ramadan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga hal yang istimewa kepada Rasulullah. Ya, malamnya menjadi malam Lailatul Qadar, kemudian, ya, surprise-nya Al-Quran yang diantar langsung oleh Jibril alaihi salam, merupakan malaikat terbaik, ya. Kemudian yang ketiganya, Rasulullah diangkat dan dilantik menjadi nabi dan rasul, ya, jadi nabi dan rasul. Dan pertemuan pertama kali juga perdana dengan Jibril pada saat itu di usia 40 tahun. Ya, Allahu Akbar, ya, dapatkan kemuliaan. Begitu juga artinya mengisyarahkan kepada kita selaku umatnya, apabila salat itu betul-betul dilakukan, baik secara berjamaah, ya, di masjid ataupun berjamaahnya di rumah, di mana saja penting berjamaah, ya, ditambah lagi dengan qobliyah ba'diyahnya, tidak menutup kemungkinan di situ kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepada kita. Maka tidak sedikit orang-orang terdahulu kita, mereka mendapatkan kemuliaan yang tidak terhingga, ya, mereka dapatkan pada malam hari ketika melaksanakan ibadah sholat sunnah. Masya Allah, setelah yang wajib. Artinya melaksanakan ibadah sholat sunnah setelah yang wajib. Bukan berarti yang sunnah dia lakukan kemudian yang wajibnya tidak demikian, ya. Artinya yang sunnah setelah melaksanakan yang wajib, ya, mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut, ya, mendapatkan gelar menjadi kekasih Allah, ya, menjadi manusia terhebat, ya, dari yang lainnya, mengungguli yang lainnya. Disebabkan apa? Perhatian dengan rangkaian solat malam, ya, qiyamul lail. Nah, setelah melaksanakan solat yang wajib, karena setiap melaksanakan suatu perbuatan, ya, yang baik seperti solat malam, tambahnya lagi, ya, yang wajibnya tidak pernah tertinggal, ya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi seorang wali min auliyaillah, yaitu seorang kekasih Allah, karena sudah disterilkan oleh Allah, ya. Maka di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam datang seorang perempuan mengadu kepada beliau, "Ya Nabi Allah Musa, aku ini hendak bertaubat kepada Allah. Ya, aku datang kepada pian, ya, agar pian bisa menyampaikan taubatnya aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya aku telah berbuat suatu dosa besar dan aku sudah menyesal, dan sekarang ini aku mau bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh." Ya. Ujar Nabi Allah Musa, "Apa gerang dosanya kamu ini? Pokoknya dosa saya besar sekali. Saya malu dengan Allah.
Ya. Jadi saya sekarang betul-betul mau kembali kepada Allah pelantara piannya Nabi Allah Musa. Sampaikan dengan Allah, mau kira-kiranya menerima tobat kami. Apa dosanya? Kata Nabi Allah Musa. Baik wahai Nabi Allah Musa, dosa saya ini yang pertama, saya telah berbuat zina. Ya, telah berbuat zina dengan seseorang. Ya, kemudian saya hamil dari perbuatan zina itu. Sampai setelah saya hamil, kemudian melahirkan anak, anaknya saya bunuh. Itu dosa saya besar. Saya menyesal, ya, karena saya telah berbuat yang sangat tidak seharusnya saya lakukan. Sudah berbuat zina sampai hamil, kemudian sudah melahirkan anak, anaknya saya bunuh. Ya, nangis terus saya, tidak tega, ya, melihat anak saya, menyesal sekarang kalau anak itu saya bunuh. Nabi Allah Musa langsung merah mukanya. Ya, habang muhabil, ujar Nabi Allah Musa, ikam tinggalkan aku wayahini juga sebelum Allah mengazab ikam. Oh, dahsyat enggak? Sebelum Allah mengazab ikam, lakasi wayahini juga tinggalkan aku. Ya, karena di zaman dulu Bani Israel, termasuk Bani Israel itu di zamannya Nabi Allah Musa, kalau ada seseorang berbuat dosa, maka langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengazabnya itu langsung diturunkan api dari langit, langsung mengenai dirinya sampai dia terbakar hangus, atau sampai binasa dia, seperti itu. Atau dengan diazab oleh Allah dengan bentuk lainnya sampai dia mati, begitu. Itu orang-orang terdahulu yang hidup di masa Bani Israel. Tidak ada yang melakukan suatu dosa melainkan langsung pada saat itu juga dia akan disangsi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Maka si perempuan tadi itu ketika tidak mendapatkan respon dari Nabi Allah Musa, malah diusirnya dengan hati yang tidak nyaman. Dia tinggalkan Nabi Allah Musa, sakit hatinya. Aku betul-betul memperbaiki diri, ya, akhirnya aku malah diusir sama Nabi Allah Musa. Sudah jalan aja dia tinggalkan Nabi Allah Musa. Langsung tuh Jibril turun menghampiri Nabi Allah Musa. Ujar Jibril, wahai Musa, ya, panggil si bebinian itu. Kenapa kamu usir? Dia mau berbuat baik, dia mau tobat kepada Allah. Kenapa diusir? Ujar Allah, adakah satu dosa yang besar daripada meninggalkan sholat? Oh, di sini ada hubungannya dengan orang yang meninggalkan sholat. Ya. Adakah satu dosa yang lebih besar daripada yang meninggalkan sholat? Artinya ini dosanya sudah besar. Dia berzina, dia hamil, kemudian dia melahirkan anak, dia bunuh itu anak. Berarti kan dosanya double. Ya. Jadi kita bisa memandang ini orang dosanya besar betul ini. Seakan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Dia membunuh, dia juga yang berbuat dosa, yaitu berzina. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah ada dosa, ya, yang lebih besar daripada meninggalkan sholat? Masya Allah. Cepat panggil lagi orang itu, ya, dan kamu baikin dia, terima tobatnya dia, ya. Sehingga Nabi Allah Musa mengejar dan memanggil kembali si perempuan tadi itu dan menerima taubatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan info di sini kalau melaksanakan sholat itu adalah suatu dosa yang besar sekali. Selain daripada itu, kecil dosa-dosa yang kita lakukan, ya, dosa-dosa yang setiap hari mungkin ada, baik itu disengaja atau tidak disengaja kita lakukan, ya, maka dosa itu bisa terhapuskan dengan sholat. Tapi ketika kita meninggalkan sholat, ini dosa besar.
Tidak cukup hanya mengqadha, ya Allah qadha selesai. Tobat kita kepada Allah, mengingat solat ini begitu penting sekali. Bayangkan, dan tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan solat. Ya, tidak ada alasan. Oh, saya meninggalkan solat karena ada alasan. Kenapa? Sakit. Sakitnya dilihat dulu. Itu sakit kayak gimana? Masih sadar apa tidak? Masih sadar. Kalau masih sadar, jenis penyakit apapun yang dideritanya, tetap kewajiban solat dilaksanakan. Itu masalah solat. Tidak ada toleransi kalau masalah solat. Bayangkan, tidak ada toleransi. Oh, karena mungkin sudah tua, nggak apa-apa, nggak solat, nggak bisa. Tetap sudah tua. Kecuali mungkin mereka pikun. Kalau sudah pikun itu hilang akal pikirannya hilang, ingatannya hilang. Iya, pikun. Ya, kalau sudah hilang ingatannya, nggak wajib lagi sholat bagi dia karena tidak sadar. Iya. Selagi dia masih ingatannya masih ada, masih sadar, masih tahu, oh ini 1, 2, 3, 4. Iya. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Tetap sholat harus dilaksanakan. Masya Allah. Sekarang bagaimana orang yang mempunyai pendapat, ada istilah pendapatnya mereka, tamatan sholat. Jadi sholatnya itu sudah selesai, tamat. Berarti kalau tamatan itu ya the end. Tamat, selesai sholatnya, nggak ada sholat lagi. Kayak apa kita menyikapinya orang tersebut? Sementara sholat itu diwajibkan kepada kita. Setiap waktu yang ditentukan, tidak ada mengenal batasnya. Sampai kita disolatin, baru di situ selesai. Selagi kita belum disolati, ya berarti tugas kita sholat terus kan begitu. Toh ketika kita melaksanakan sholat itu yang merupakan perintah dari Allah, manfaatnya Allah bulikakan kepada diri kita. Manfaatnya dibulikakan kepada diri kita, bukan ketika kita melaksanakan sholat. Kan kewajiban bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hasilnya itu dibawa kepada Allah. Tidak demikian. Hasilnya itu dibulikakan oleh Allah kepada diri kita. Berarti kan untuk mengangkat derajat kita atau mempertahankan eksistensi kemuliaan kita sebagai hamba. Itu ketika kita sholat, karena masih ada terus ikatan dengan Allah. Ikatan dengan Allah. Salat itu adalah silah penghubung antara kita hamba dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam salat itu adalah kandungannya dialog, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ditinggalkan salat tersebut. Maka ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal jumu'atu ilal jum'ah salawatul khamas wal jumu'atu ilal jum'ah wa fi riwayati wa ramadan ila ramadan kafaratul lima bainahunna ma lam tughshal kabair idza jtunibatil kabair, dalam riwayat. Dari salawat 5 waktu, dari waktu ke waktu, sampai dari waktu Jumat ke Jumat berikutnya, dari sholat satu waktu ke waktu berikutnya. Dalam riwayat menyatakan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu kafaratul lima bainahunna. Antara keduanya itu penghapus segala jenis kesalahan. Ma lam tughshal kabair, atau idza jtunibatil kabair, selagi tidak berbuat dosa besar. Dosa-dosa kecil habis semuanya dengan ketika melaksanakan salat dari waktu ke waktu. Masya Allah, luar biasa. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lillah malakan yunadi inda kulli salatin. Allah mempunyai malaikat yang malaikat itu berseru setiap waktu salat. Ya bani Adam, hei anak cucu Adam, kumu ila niranikum allati qaddtumuha fadfi'uha. Masya Allah. Kata malaikat tadi itu, wahai anak cucu Adam, gumu ila niranikum, ayo bangkit kalian
bangun kalian semuanya, ya, menuju ke api yang sudah kalian nyalakan, ya, menuju ke api yang sudah kalian nyalakan. Fa'atfi'uha, gumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'atfi'uha, ya, menuju ke api yang sudah kalian nyalakan, maka matikanlah kasih. Artinya ayo bangun, ya, matikan itu api yang sudah kalian nyalakan. Maksudnya wal murad bin niran huna adz-dzunub. Maksudnya apa? Ya, api yang sudah kalian nyalakan, bukan api neraka di sini. Maksudnya adz-dzunub, yaitu dosa. Ya, anak cucu Adam itu setiap waktu tuh, baik waktu subuh, nanti zuhur, sampai asar, maghrib, sampai ketemu lagi dengan isya, itu ada malaikat yang khusus, dia berseru tuh, memberitahu kepada kita, wahai anak cucu Adam sekalian, semuanya, kalau anak cucu Adam semuanya, iya, yang ada masa sekarang ini, wahai anak cucu Adam, ayo bangkit kalian semuanya, iya, matikan atau hilangkan dosa yang sudah kalian lakukan, gitu. Hilangkan kesalahan yang sudah kalian lakukan dengan apa? Dengan sholat, iya. Fa'atfi'uha, matikannya itu dengan apa? Dengan sholat, menghilangkan dosanya, menghapuskan dosanya, ya, mencuci kesalahannya dengan apa? Dengan sholat. Allahu Akbar, luar biasa. Bahkan sholat bukan hanya merupakan, ya, salah satu penghapus dosa dan salah, akan tetapi juga di sini dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat itu menjadi syifa, menjadi obat. Inna fis sholati syifaan, ujar Nabi SAW dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya di dalam salat itu syifaan, terdapat apa? Terdapat pengobatan, ya, pengobatan untuk semua penyakit, ya. Kalau salat artinya semua penyakit-penyakit itu hilang, baik penyakit yang zahir seperti kita rasakan, ada kolesterol, ada asam urat, ya, bawa sholat, dibanyakin sholatnya, ya, supaya banyak bergerak, kan gitu, banyak bergerak, ya, insya Allah sehat, ya, insya Allah sehat. Tambahnya lagi puasa, kan, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat, ditambah lagi dengan sholatnya, ya. Jadi ada riyadhatun nafs, ada olahraga jiwa, juga ada pengobatan secara zahir, ya. Jiwa kita, ruh kita sedang olahraga ketika kita puasa, maka ruh kita akan sehat, jiwa kita akan sehat. Zahir kita pun yang ada keluhan-keluhan seperti mungkin asam urat, ya, karena kan bisa jadi penyakit itu bermunculan kalau kurang olahraga. Nah, olahraga yang paling tepat bagi kita mukminin itu adalah sholat. Ya, makanya orang-orang terdahulu melaksanakan sholat mutlaknya itu tidak terbatas rakaatnya, terus dia lakukan terus dia. Ada yang 1000 rakaat, setiap malamnya itu 1000 rakaat, seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, sampai dengan Al-Imam Faqih Muqaddam, ya, sampai dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan banyak ulama-ulama kita terdahulu, ya, pemimpin-pemimpin kita, mereka sholat malamnya sampai 1000 rakaat, makanya sehat. Al-Imam Junaid, ya, begitu juga malam harinya sholat 1000 rakaat, siang harinya, ya, ketika di waktu duha 300 rakaat, ya, sebelum buka tokonya beliau jam 9-an begitu, itu sholat duhanya 300 rakaat, sehat, ya, sehat. Nah, kita habis makan langsung guring, ya, bahkan waktu sholat pun guring, di dalam sholat pun guring juga. Nah, itu bisa banyak penyakit ini bertumpuk, bertuyuk dalam diri kita. Nah, luar biasa. Nah, di sini ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqul man tawaddaa fa asbaghal wudu'a fa ghassala yadayhi
wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa udhunayhi thumma qama ila salatin mafruḍatin ghafarallahu lahu fi dhalikal yawm ma mashat ilaihi rijlah wa qabadat alaihi yadah wa sami'at ilaihi udhunah wa nadarat ilaihi 'ainah wa haddat bihi nafsah min su' faqala Abu Umamah wallahi qad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miraran. Masya Allah. Coba bayangkan, dengan jelasnya hadis ini menyampaikan, memberitahukan kepada kita siapa yang wudunya baik. Fa asbaghal wudu, wudunya disempurnakan. Ya, wudunya disempurnakan. Ya, bukan hanya yang wajibnya saja, melainkan disempurnakan dengan yang sunnahnya. Termasuk bersiwak berdahulu. Mau wudu, mau sholat, siwak berdahulu. Ya, sunnahnya dilakukan, sempurna wudunya. Faghasala yadaihi, maka ketika dia mencuci kedua tangannya, wa wajhahu, dan mencuci membasuh wajahnya, wa masaha ala ra'sihi, dan ketika dia masah, ya, mengusap ala ra'sihi wa udhunaihi, ya, mengusap bagian rambut kepalanya sampai si banyu itu ke kulit bagian kepala, wa udhunaihi, dan kedua telinganya, daun telinga. Ya, kalau ini kan diusap, ini diusap. Kalau wajah dibasuh, bahasanya begitu. Ghasal itu dibasuh, di banyunya banyak. Tapi kalaunya telinga, daun telinga dengan kepala itu diusap aja biasanya. Nah, tapi jangan sampai ya banyunya itu yang dibawa oleh tangan kita, telapak tangan kita tidak menyentuh kulit bagian dalam kepala tadi. Di bawah rambut. Kemudian summa qama ila shalah. Selesai itu kamu bangkit dan berjalan menuju salat mafruḍatin, yang fardu. Ya. Ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni baginya fi dzalikal yaum, pada hari itu, ma masyat ilaihi rijlah, dosa yang dilakukan oleh kaki, oleh kedua belah kaki. Jadi dosa yang ada di kedua belah kaki ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berjalan menuju masjid mau melaksanakan salat. Jadi dosanya, dosa kaki hilang. Wa qabadat alaihi yadah, kemudian juga tangan, yang dilakukan oleh tangan. Iya, mungkin dia menampar orang atau nempeleng orang atau menjawil-jawil orang atau apa saja yang dilakukan oleh si tangan ini, ya, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah wudu selesai yang sempurna, kita mau sholat tadi itu, berjalan. Kalaunya ke musola, kalaunya ke masjid, berjalan kaki ke sana, berarti kaki kita yang kita pergunakan untuk berjalan menuju masjid tadi itu sudah diampuni dosanya. Tangan kita yang sama juga, ya, dibawa ke masjid untuk melaksanakan sholat ini, tangan sudah tidak ada mengandung dosa lagi. Ya, kemudian wasami'at ilaihi udhunah, telinga yang pernah mendengar suara-suara ataupun berita-berita hoax dan lain sebagainya, ini hilang semuanya, berguguran kesalahan-kesalahan yang ada di daun telinga, hilang semuanya, bersih lagi telinganya, menjadi bersih. Wa nadarat ilaihi aina, mata yang sebelumnya dia memandang bebinian, ya, memandang perempuan atau memandang sesuatu yang haram, yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dipandang, kita pandang, ya. Ada nilai kesalahan dan dosanya di sini ketika kita berwudu tadi, kemudian selesai itu mau melaksanakan sholat, maka sudah dibersihkan dosa kedua belah mata tadi. Ya, wa haddat bihi nafsahu min su', begitu juga, ya, lintasan-lintasan dalam diri kita hilang semuanya, bagian dalamnya saja dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada nempel kotoran pada jiwa kita. Faqala Abu Umamah, maka Abu Umamah berkata, wallahi, aku bersumpah demi Allah, qad sami'tuhu min Rasulillah miraran,
Aku telah mendengarnya, ini berita dari Rasulullah SAW yang sering sekali aku dengar. Artinya betul, ketika seseorang berwudu dengan baik, kemudian dia menuju sholat, maka semua anggota tubuhnya disterilkan oleh Allah, sehingga dia menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang jiwanya bersih, hatinya bersih, zahirnya bersih, dan ruhnya pun menjadi bersih. Luar biasa, datang kepada Allah, ya, membawa nilai-nilai cahaya dari pelaksanaan sholat dan wudhunya yang sempurna tadi itu. Luar biasa. Inilah pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu kita, terlebih dengan secara berjamaah, karena nilai sholat berjamaah ini berbeda dengan sholat sendirian. Ya, bandingannya 27 derajat, sebagian riwayat menyatakan 25 kali lipat, ya, bandingannya antara sholat sorangan dengan sholat berjamaah. Tambahnya lagi, ya, dengan siwaknya, walaupun bitarafi saub. Nah, kalau tidak ada membawa kayu arak, kayu siwak, berarti pakai ujung lengan baju. Nah, ketika pakai siwak, maka rakaatan bisiwak khairun min 70 rakaah bila siwak. Ya, 2 rakaat menggunakan siwak ketika sholat jauh lebih baik daripada 70 rakaat tidak menggunakan siwak. Tambahnya lagi, jamaahnya banyak, berbeda dengan jamaah yang 1 saf. Ya, nilainya lebih banyak yang 2 saf, yang 3 saf lebih banyak, yang 4 saf lebih banyak, yang 5 orang, 6 orang, 10 orang lebih banyak nilainya ketimbang sholat berjamaahnya cuma 3 orang. Begitu. Inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'atin. Setiap dia melaksanakan solat, tahuttu ma baina yadayha min khati'ah. Semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh kedua kakinya diampuni oleh Allah, yang dilakukan oleh kedua matanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga kita semuanya dengan kita sama-sama menjaga salat 5 waktu, ya, dan terlebih lagi dengan secara berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Sirril Fatihah.